Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pertemuan pertama kita untuk materi statistika sebagai pengantar terlebih dahulu. Oleh karena itu, sebelum kita mulai perkuliahannya, kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi keberkahan buat kita semua. Istilah statistik dan statistika mungkin sudah sering sekali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalaupun tidak sering banget, tetapi pernah kita dengar dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalkan ada pengukuran statistik oleh pemerintah atau statistika tentang jumlah penduduk, atau statistika tentang kebutuhan pangan dan sebagainya. Jadi ini bukan sesuatu hal yang asing. Kadang kita, tetapi karena walaupun ini tidak asing, kadang kita suka menyamakan antara kondisi statistik dengan statistika. Kita sering berpikir bahwa statistik itu ya statistika adalah statistik. Padahal statistik dan statistika itu adalah dua hal yang berbeda. Pertama, statistik. Statistik itu adalah data atau sekumpulan data. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang statistik, itu biasanya hanya terdiri dari data atau sekumpulan data. Nah, contohnya apa? Statistik kependudukan berarti jelaskan tentang data kependudukan. Statistik keuangan berarti tentang data keuangan. Sementara statistika itu berarti karakteristik dari sampel. Misalkan rata-rata sampel, deviasi standar sampel, dan lain-lain. Jadi istilah ini walaupun secara etimologi cuman berbeda, ada yang satu A-nya dan tidak, tetapi secara definisi atau secara terminologinya itu memiliki definisi yang sangat berbeda. Nah, statistika itu sendiri secara definisi apa? Statistika itu adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik, atau cara untuk mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan atau menginterpretasikan data. Dengan kata lain, statistika itu berarti teknik, metode, atau cara agar suatu data yang semula belum bermakna menjadi lebih bermakna. Nah, kalau statistiknya tadi ya udah jelas, statistiknya itu lebih ke arah datanya tadi gitu. Kalau statistikanya lebih ke arah metode, teknik, atau cara untuk mengumpulkan data, mengolah dan menyajikan data, menganalisis dan menarik kesimpulan. Nah, sehingga apa yang lebih tepat, belajar statistik atau belajar statistika? Sebetulnya yang lebih tepat itu istilahnya adalah statistika. Jadi yang kita pelajari itu adalah ilmu statistika. Kenapa? Karena kita sedang mempelajari metode, teknik, atau cara untuk mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan atau menginterpretasikan dari data tersebut. Statistika ini sendiri dibagi menjadi dua. Ada statistika deskriptif, ada yang inferensia. Apa itu deskriptif, apa itu inferensia? Yang statistika deskriptif adalah statistika yang berkenaan dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan, menata, menyajikan data menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Secara umum, statistik deskriptif itu ya hanya menggambarkan saja dari data yang ada gitu. Jadi dia menyajikan dari bentuk data dari yang tadinya rumit atau ribet gitu. Jadi data jadi lebih sederhana. Misalkan dari data yang tadinya angka-angka banyak yang kita pusing gitu, kita bikin grafik jadi lebih mudah untuk membacanya gitu. Kemudian data-data yang misalkan tadinya tersebar kita bagi menjadi 4 kuartil, atau data-data yang kayaknya ribet banget, kita bisa mencari nilai minimal, maksimum, kemudian rataannya, sehingga kita bisa menginterpretasi dengan lebih baik dari hasil tersebut. Jadi statistika deskriptif ini sendiri
Tujuannya adalah untuk agar data itu bisa dipahami dengan baik, kemudian mudah untuk memahaminya gitu. Seperti itu. Nah, ada yang bentuk kedua adalah statistika inferensia. Apa itu statistika inferensia? Statistika inferensia adalah statistika yang berkenaan dengan cara atau metode penarikan kesimpulan berdasarkan data sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari populasinya. Nah, ini little bit sedikit lebih sulit dibandingkan dengan statistik deskriptif, tingkatannya lebih tinggi. Kenapa? Karena di sini kita sudah memulai menggunakan metode tertentu dari satu katakanlah populasi tertentu agar apa? Agar data yang kita analisis atau kita cari penyelesaiannya secara statistika itu mewakili dari populasinya gitu, sehingga kita perlu teknik-teknik termasuk teknik bagaimana dari menentukan metode pengambilan sampelnya dan lain-lain agar kesimpulannya bisa ditarik benar dan menggambarkan karakteristik atau dari benar-benar menggambarkan mewakili ciri dari populasinya. Nah, dari tadi disebutkan data. Karena apa? Karena secara statistika ya harus ada datanya gitu. Jadi statistika adalah statistiknya gitu, datanya harus ada datanya. Nah, untuk itu untuk menghasilkan kesimpulan yang baik, esensi dari statistika sendiri adalah nanti kesimpulannya harus benar nih, harus baik gitu. Kalau di inferensinya dia harus mewakili dari si populasinya, sementara si deskriptif juga tetap aja harus mewakili dari sampel atau populasi dari yang kita ambil. Kenapa? Sehingga kita mendapat menarik kesimpulan yang benar, karena biasanya kita ngolah data itu buat apa sih? Ya, atau menggunakan statistik itu buat apa ya? Buat tadi itu penarikan kesimpulan yang benar sehingga nanti bisa diambil strategi yang tepat gitu, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus belajar tentang data yang baik. Nah, syarat data yang baik yang gimana? Ada 5 hal yang harus kita pahami ketika kita menyimpulkan bahwa data tersebut merupakan data yang baik. Yang pertama adalah objektif. Objektif itu adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tanpa intervensi, tanpa campur tangan kita. Kadang-kadang kita dalam posisi pengambil data atau sebagai seorang peneliti cenderung ingin memasuki ranah datanya itu sendiri, sehingga kadang-kadang bahasanya itu matching-matchingin data gitu, biar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal tidak boleh dilakukan seperti itu. Yang harus dilakukan adalah ya kalau ada datanya ya harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Harus objektif, harus menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Karena kalau kita geser sedikit-sedikit tuh dari datanya ke keinginan kita, nanti hasilnya itu malah hasil sesuai dengan keinginan kita, bukan sesuatu yang sesuai dengan yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua harus representatif, itu mewakili populasinya gitu. Jadi data yang ada itu harus mewakili populasinya. Yang ketiga relevan. Relevan itu adalah ada hubungan dengan persoalan gitu. Yang harus kita pahami adalah statistika itu hanya tools, alat gitu, alat. Nah, alat itu gimana? Alat itu tergantung siapa yang menggunakannya gitu. Bisa nggak kita ngitung statistika untuk sesuatu yang nggak masuk akalnya? Bisa aja gitu. Tergantung kita, kayak misalnya statistika itu kayak pisau nih. Pisau itu mau digunakan buat motong sayur, motong daging, atau bahkan misalkan ada yang secara ekstrim misalkan digunakan untuk membunuh manusia misalkan kayak gitu. Ya itu kan tergantung dari siapa yang memegang pisaunya. Itu bisa digunakan untuk sesuatu yang baik atau bahkan sesuatu yang buruk. Sama dengan statistika ini juga gitu. Ini tergantung siapa yang mau menggunakan statistikanya gitu. Bisa digunakan untuk hal yang baik, juga bisa sebaliknya gitu. Kan di dunia ini tidak ada yang insya Allah yang tidak bisa dihitung gitu, kayak gitu. Makanya
syarat dari data yang baik itu harus relevan. Misalkan bisa nggak kita menghubungkan antara pandemi dengan anak jajan ciki gitu. Ya bisa aja kalau kita ada hitungannya, ada data kok berapa anak yang jajan ciki pada saat pandemi. Ada misalnya 100 per hari. Kemudian pandeminya seberapa lama. Terus kita hubungkan apakah ada hubungan antara pandemi COVID dengan jajan anak memilih jajanan ciki ya. Kalau digitu nanti ada hasilnya, statistikanya akan ada gitu. Tapi masalahnya secara teori betul atau tidak gitu. Makanya ketika kita menggunakan statistika ini ya kita harus berbasis pada teori yang dikembangkan. Jadi nggak bisa ngasal gitu karena apapun bisa kita hubungkan. Misalkan air pasang dengan pemilihan presiden gitu. Kalau dihitung secara statistik ya bisa jadi ada hasilnya, pasti ada hasilnya gitu. Tetapi secara teori apakah ada hubungan antara air pasang dengan pemilihan presiden? Tentu saja tidak ada gitu. Nah, makanya untuk menguji relevansi ini tetap kita harus menggunakan dasar teori yang kuat untuk menggunakan statistika tadi. Ingat, statistika itu hanya tools atau instrumen untuk menguji atau untuk membuktikan kebenaran, misalkan suatu hipotesis ataupun kebenaran dari atau membuktikan kebenaran dari data penarikan kesimpulan gitu. Itu makanya ya harus digunakan sesuai dengan relevansinya harus jelas gitu, harus ada hubungan dengan persoalan yang kita hadapi. Kemudian dalam relevansi ini juga harus diperhatikan adalah kesesuaian metode analisisnya. Kadangkala dalam statistika itu kita suka tidak memperhatikan guna dari statistik itu. Kenapa sih orang bikin metode analisis banyak-banyak gitu ya? Ya, untuk dipilih gitu. Kenapa ada banyak metode analisis ya? Karena alat analisis satu tidak bisa digunakan untuk hal yang sama gitu. Jadi kita harus memilih, oleh karena itu ada statistika, ada persyaratannya. Kemudian yang keempat adalah harus up to date, tepat waktu. Nah, tepat waktu. Jadi harus up to date gitu. Jangan sampai biasanya ini dilakukan untuk penelitian atau misalnya survei. Gak mungkin kita melakukan surveinya tahun 2021 misalkan survei lah sebagai contoh. Terus kita ngambil datanya yang 1990, ngapain kita ngambil data lagi? Udah aja kan dari tahun 1990 selalu cari data ke kependudukan misalkan, ya akan berbeda karena kondisinya berbeda. Oleh karena itu butuh yang tepat waktu gitu. Kalau kita ngambil data yang tahun 1990 untuk disimpulkan di data tahun 2020, tentunya kan akan berbeda nanti. Jumlah manusianya juga udah beda. Kondisinya juga sudah berbeda. Sehingga nanti pemerintahnya masa ngambil keputusannya masih 990 gitu kan. Kayak misalkan 990 tuh nggak ada handphone. Misalkan kebijakannya akan berbeda gitu. Oh, waktu dulu juga waktu sekolah nggak ada handphone bisa kok pada luring semua. Ya nggak usah perlu ada kuota tambahan misalkan itu untuk mengambil. Nah, akhirnya kan data yang diambil tidak tepat waktu, keputusan yang diambil juga akan keliru. Kemudian yang terakhir sampling error kecil. Sampling error itu apa? Tingkat kesalahan terhadap pengambilan data kita itu harus paling kecil. Semakin besar tingkat kesalahan data kita, maka ya semakin buruk data kita. Artinya apa? Kalau tingkat kesalahannya cuma 5% dibandingkan dengan tingkat kesalahan yang 30%, mana yang lebih baik? Tentunya yang lebih baik yang salahnya cuma 50% ya, 5% ya gitu. Yang 30% ya salah, berarti itu tingkat penerimaannya ya artinya data kita diragukan kebenaran.
Kemudian yang harus kalian pahami juga tentang jenis data. Nah, ini sering sekali saya ungkapkan gitu ya. Jadi dan ini harus diingat dengan baik-baik di kepala kalian, terutama kalau kalian mau melakukan penelitian. Jadi data ini ada dua jenis, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Data kualitatif biasanya ukurannya tidak dalam bentuk angka, tetapi lebih ke arah preferensi atau misalkan ya preferensi lah, kayak bagus, cantik, meningkat, suka, tidak suka, itu data kualitatif. Kemudian data kuantitatif itu data dalam bentuk angka, beneran angka gitu. Nah, yang sering kalian salah pahami, mahasiswa secara umum salah pahami adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan itu tidak menjadi data kuantitatif, tetap datanya namanya data kualitatif. Misalkan kita sering menggunakan kayak skala Likert gitu ya. Skala Likert itu untuk cantik, sangat cantik, misalnya kurang cantik, agak cantik gitu. Tidak cantik, itu kita kasih notasi 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun itu bentuknya angka 1, 2, 3, 4, 5, tetapi nama data itu tidak berubah menjadi data kuantitatif, tetap data kualitatif, karena esensi ketika datanya diambil, dia dalam bentuk tadi, dalam bentuk kualitatif. Hanya kalau kita butuh data untuk statistika atau dalam statistiknya gitu, itu kita harus berubah data tersebut menjadi bentuk angka. Nah, dari data kuantitatif sendiri ini dibagi menjadi dua, ada data diskret dan ada yang kontinu. Yang diskret itu yang terputus. Yang terputus itu kalau bahasa kita gampangnya nggak ada komanya lah gitu. Jadi bentuknya bilangan bulat. Misalkan Bu Indah punya anak 2, nggak mungkin kan punya anak 2,5 gitu, nggak ada yang punya anak 2,5. Atau Pak Budi memiliki mobil 3/3, nggak ada mobil sepertiga, mobil apa itu. Nah, pasti 3 gitu, kayak gitu. Nah, itu disebut dengan data diskret yang terputus. Atau yang kedua ada data kontinu, ini yang biasanya memiliki desimal di belakangnya, atau kata bahasa kitanya koma lah, ada komanya. Misalkan tinggi badan itu 175,5 cm gitu ya, kayak gitu. Berat badan misalnya 123,8 kg, yang ada desimal di belakang angkanya. Kemudian data dibagi lagi menurut sumbernya. Menurut sumbernya, data dibagi menjadi data primer, data sekunder. Data primer itu data yang dikumpulkan langsung, biasanya hasil survei kepada masyarakat, contohnya tadi. Kemudian data sekunder, data yang tidak secara langsung dikumpulkan, tapi dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan, misalkan dari BPS, itu tidak langsung dari bank. Jadi ada lembaga yang mengumpulkan data tersebut, kemudian kita tinggal menggunakan data tersebut, itu disebut dengan data sekunder. Tapi kalau kita langsung datang ke orangnya gitu, maka itu disebut data primer. Terakhir, sebenarnya kenapa sih kita tadi, sebenarnya saya udah singgung sedikit di depan. Kenapa kok kita belajar statistika padahal ini ekonomi, ternyata ada peranannya. Yang pertama, sebenarnya banyak banget, ini salah 3 peranan dalam bidang ekonomi dari statistika. Yang pertama adalah produksi. Biasanya kita untuk menetapkan standar mutu, pengawasan terhadap efisiensi kerja, pengujian terhadap metode baru, itu menggunakan statistika. Misalkan kita ingin tahu ini metode baru lebih baik atau tidak, itu kita biasanya melakukan pengujiannya dengan menggunakan statistika. Kemudian dalam akuntansi, biasanya untuk penyesuaian yang berkaitan dengan harga, hubungan antara biaya dan produksi, juga kita menggunakan statistika. Pemasaran, ini juga tentang penelitian preferensi, penaksiran potensi pasaran, penelitian mengenai potensi pasar di arah baru, penetapan dan sebagainya. Ini adalah membutuhkan statistika. Misalkan kita pengen tahu gimana sih preferensi konsumen terhadap produk yang akan kita keluarkan, itu juga butuh statistika. Makanya kenapa sih dalam bidang ekonomi itu kita perlu mempelajari statistika.
Ya, pendahuluan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bermanfaat buat kita semua. Eh, Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.